Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayat. Saya Lepia Bidara. Siti Mutafia. Kami dari kelas 12 IPA 3 kelompok 9 akan melakukan percobaan atau praktikum terhadap sifat koligatif larutan. Nah, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan merupakan sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, akan tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Banyak sekali jenis sifat koligatif larutan yang bisa kita uji. Salah satunya adalah pembuatan es krim. Nah, di sini kita akan membuat percobaan membuat es krim dengan bahan-bahan sederhana yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan seperti es batu, susu UHT sebagai bahan untuk pembuatan es krim, dan ada beberapa bahan tambahan seperti garam dan baskom untuk media pencampuran antara es batu dan garam. Ada kaleng sebagai media untuk susu, dan gelas ukur, dan bahan tambahan seperti wadah untuk hasil dari es krim yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini seperti yang teman-teman tahu, suhu dari es batu ini merupakan suhu yang berada pada 0 derajat Celcius. Nah, setelah ditambahkan garam, maka suhunya akan menurun sampai minus 10 sampai 15 derajat Celcius, dan itu akan memudahkan kita untuk mempercepat pembuatan es krim. Oke teman-teman, pada langkah-langkah pembuatan es krim di sini saya akan menjelaskan step by step atau langkah demi langkah agar teman-teman bisa memahami cara pembuatan es krim atau pada sifat koligatif larutan tersebut. Nah, langkah pertama adalah setelah bahan dan alat sudah siap, kemudian kita hancurkan batu es. Ini, hancurkan batu es beberapa keping. Jika sudah seperti ini, es batu sudah kita hancurkan beberapa keping, kemudian kita campurkan dengan garam. Diaduk sampai garam ini menyatu dengan es batunya. Kemudian siapkan susu yang telah disiapkan dan masukkan ke gelas ukur untuk kita ukur berapa milimeter, berapa
setelah susu sudah disiapkan, ukurannya sekitar 500 ml. Nah, kita masukkan ke kaleng. Kemudian kaleng ditutup dengan serapat-rapatnya agar proses pengadukan lebih cepat dan udara tidak masuk. Kemudian susu yang sudah di dalam kaleng kita masukkan ke baskom yang sudah diisi oleh batu es tadi. Langkah selanjutnya atau metode pembuatan es krim ini, kita aduk kaleng dengan pada satu arah dalam waktu 20-30 menit untuk hasil yang maksimal, atau sampai susu di dalam kaleng ini menjadi krim seperti es krim. Nah, sudah terlihat menjadi krim es krim seperti es krim. Oke, setelah itu kita tuangkan. Walaupun ada beberapa cairan susu yang belum menjadi krim, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya ini beberapa. Kita tuangkan dulu sisa cairan dari susu. Yang tadinya 500 ml sekarang menjadi 100 ml karena beberapa cairannya membeku menjadi seperti es krim. Oke teman-teman, jadi ya, ini hasil dari pembuatan es krim yang sudah kami praktikkan. Hasilnya sangat memuaskan. Jadi susu yang tadinya cair, ketika kita menggunakan sifat koligatif larutan, pencampuran es batu menggunakan garam agar suhu pada es batu tersebut dapat menurun sampai 10-15 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya. Jadi mengeras seperti es krim ya. Bisa teman-teman makan, ini enak sekali. Sekian praktikum atau percobaan yang telah kami lakukan dalam sifat koligatif larutan untuk membuat es krim menggunakan bahan-bahan sederhana seperti susu dan es batu. Nah, kemudian kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Jadi, kesimpulan yang didapat adalah 1. Sifat koligatif larutan memengaruhi penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut. 2. Temperatur normal es batu adalah 0 derajat Celcius, tetapi tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Oleh karena itu, untuk mencapai suhu optimal dalam membekukan es krim, perlu ditambah garam. 3. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Ketika es krim dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Yang terakhir, semakin banyak garam yang ditambahkan ke dalam es batu, maka proses pembekuan es krim pun akan semakin cepat. Jadi kesimpulannya itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 9 dari kelas 12 IPA 3. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan yang kami lakukan selama praktikum. Kami mohon maaf. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.